Bab 156. Jangan sampai terjadi. Tak ada lagi wajah semeringah Ibu Cika seperti beberapa saat lalu sebelum kedua orang tua Aldo datang. Ada gurat kecemasan di raut wajah cantiknya kini. Meski Ibu Cika terus berkata tidak apa-apa dengan status Felty yang ternyata seorang janda, tapi tetap saja suasana dalam ruangan itu tiba-tiba saja berubah kaku. Dan inilah yang Felty takutkan, sebuah penolakan seperti yang Ibu Cika lakukan sekarang ini. Aku permisi pulang aja mas. Felty yang tak lagi berselera makan memilih undur diri, daripada harus menghabiskan sisa potongan steak yang beberapa saat lalu begitu menggugah selera. Pulang. Kenapa? Habiskan dulu makanan kamu, baru kita pulang. Altar tak begitu saja mengizinkan. Cika pun tak ada bedanya dengan Felty. Dia terlihat makan dengan pikiran yang entah kemana. Kadang sesekali mencuri pandang ke arah altar dan begitu juga Felty, saling bergantian. Aku udah kenyang mas. Felty menyilangkan peralatan makannya di atas piring. Felty. Altar menggenggam erat tangan Felty yang kala itu begitu terasa dingin. Dia terus tersenyum penuh arti, seolah berkata, "Jangan khawatir, aku akan selalu ada buat kamu." Sedangkan ibunya seperti tak mempedulikan apa yang sedang terjadi di hadapan mata karena dia tetap fokus pada makanannya dengan pikiran yang berkelana entah kemana. Makan malam yang begitu mencekam bagi Felty itu akhirnya usai. Dalam mobil yang altar kendarai pun, Ibu Cika tahu urungnya hanya seperti seorang penumpang taksi yang tak banyak bicara. Bahkan saat beberapa kali altar melontarkan pertanyaan kepada wanita yang begitu ia sayang itu, Ibu Cika tak menimpalinya. "Ibu pulang dulu, hati-hati bawa mobilnya. Langsung bawa pulang anak orang. Jangan dibawa ke layapan malam-malam," ucap Ibu Cika pada putranya saat turun dari mobil. Felty hanya menampilkan senyum kikuk yang sengaja ia pamerkan. Selepas Ibu Cika pergi, tangis Felty pun pecah di dalam mobil altar. Dia tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap dirinya sendiri. "Maafin aku yang belum bilang tentang status kamu, aku gak tahu kalau jadinya kayak gini." Altar meraih tubuh Felty dalam pelukannya. "Aku akan ngomong pelan-pelan sama ibu, karena kalau boleh jujur, aku juga kaget dengan respon ibu tadi. Maafin aku ya." Altar mengusap lembut punggung wanita yang sangat ia cintai itu. Untung saja saat Amora pulang ke rumah, kedua orang tuanya telah masuk ke dalam kamar hingga dia tak perlu lagi basa-basi dan menutupi kekecewaannya di acara makan malam tadi. Keesokan harinya, acara makan malam yang sebelumnya dianggap Felty sebuah momen bahagia dalam hidupnya, hanya karena kedatangan dan obrolan singkat dari mantan ayah dan ibu mertuanya, akhirnya berujung dengan air mata yang ia bawakan saat pulang ke rumah. Meskipun altar berusaha menghibur dan menguatkan batinnya yang sedang rapuh semalam, tapi dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya yang akhirnya ragu akan ditolak Ibu Cika sebagai menantunya. "Mata kamu bengkak. Kenapa? Apa kamu nangis semalaman?" tanya Pak Aguso terkejut saat melihat putri sulungnya menampakkan wajah yang kurang semangat. Bahkan matanya masih terlihat bengkak karena semalaman di dalam kamar ia ditemani dengan tangisan keraguan. "Iya nih, semalam kayaknya alergi aku kambuh, bahkan tadi malam lebih parah." Untung saja Felty sudah menyiapkan jawaban untuk itu sebelum ia turun dari kamar.
Ibu kira alergi udang kamu udah sembuh. Ibunya sepertinya percaya dengan jawaban yang ia berikan. Terus kamu ngantor gimana? Tanya ibunya. Ada ini. Jawab Velti sambil memperlihatkan kotak kacamata. Terus gimana acara makan malamnya? Tanya ibunya lagi. Dan sepertinya ada makna penasaran di balik pertanyaan yang ia berikan kepada Velti. Velti ternyata telah menyiapkan jawaban untuk ini. Biasa aja. Ibunya Altar asik kok orangnya. Aku kira makan malam semalam akan jadi kaku. Tapi untungnya dia humoris. Iya, ibu gak ngangka ada perempuan cantik yang nyablak kayak gitu. Ucap ibu Shirley tak sadar jika ibu Cika merupakan gambaran dirinya. Pagi itu ingin sekali Velti menyelesaikan sarapannya dengan cepat, karena tak tahan dengan obrolan kedua orang tuanya ditambah kakeknya yang terus membahas tentang pernikahan. Velti pikir dengan bekerja dia akan bisa mengalihkan pikirannya tentang kejadian semalam, tapi nyatanya tak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan hari itu. Kondisi kurang tidur, ditambah banyak pikiran membuatnya tak bisa konsentrasi dengan baik. Dan akhirnya Velti yang lesu memilih tidur di sofa panjang yang ada di ruangannya. Dan untungnya dia bisa memejamkan matanya dengan cepat, mungkin saking lelahnya membuatnya jadi mudah terlelap. Sudah lebih dari 2,5 jam Velti terlelap di sofa panjang itu. Beberapa kali sekretarisnya masuk untuk membacakan jadwal hariannya namun Velti nampak begitu lelap. Namun suara dering ponselnya berhasil membuatnya kembali terjaga. Halo. Jawab Velti tanpa tahu siapa yang menelepon, sebab nomor tersebut adalah nomor baru tanpa nama. Separuh nyawanya masih belum terkumpul sempurna. Tapi saat mendengar suara di seberang telepon, Velti langsung bangkit dari tidurnya, dengan seluruh nyawa yang telah dipaksa terkumpul sempurna. Iya baik iya, aku tahu. Ucapannya lagi terdengar tergesa-gesa. Setelah mencuci wajahnya dan kembali memberikan sedikit sentuhan makeup di wajahnya, Velti pun bergegas pergi. Reni, coba dihandle semua jadwal kerjaku hari ini. Aku harus keluar dulu. Ucapnya pada sekretaris yang sejak tadi menunggu dia terjaga. Dan tanpa menunggu jawaban dari Reni, Velti pun segera pergi dengan dada bergemuruh kencang. Mau apa ibunya Altar mengajaknya kembali makan siang? Apa dia akan mengancamnya untuk menjauhi putranya? Untuk kedua kalinya Velti kembali. Gugup. Beberapa menit kemudian, Velti yang langsung bergegas menuju restoran sesuai yang dipilih oleh Ibu Cika sebagai tempat makan siang mereka, ia pun tiba di restoran tersebut. Saat melihat kedatangan Velti, Ibu Cika sangat kagum melihat menampilkan Velti siang itu. Gadis itu terlihat seperti seorang wanita cerdas yang dinamis dan mandiri juga. Setelan kerja berwarna abu-abu muda dengan kemeja berwarna putih berhasil membuat wanita yang semalam tidak nyaman setelah mendengarkan status Velti. Ia pun langsung terlihat seperti orang yang nyaman dan menginginkan Velti menjadi bagian dari keluarga mereka. Velti sebenarnya masih bingung apa yang harus ia bicarakan pada kekasih putranya itu. Tapi sikapnya semalam pasti telah melukai hati Velti. Ibu Cika langsung menyambut kedatangan Velti dengan senyum manisnya. Tapi tidak dengan Velti. Karena meskipun dia membalas senyum itu, tapi hatinya tetap waspada. Takut kalau wanita di hadapannya saat ini benar-benar mengancamnya untuk menjauhi putranya. Ayo kita pesan makan siang dulu. Sambil menggantikan obrolan kita yang tertunda semalam, ajak Ibu Cika. Tertunda nyuruh gue ninggalin Altar.
Oh, itu tidak akan mudah, Nyonya. Jangan mentang-mentang Anda kini sudah bukan lagi janda, Anda meremehkan saya. Batin Velti. Dan rasanya ingin sekali Velti berkata itu, tapi nyatanya dia hanya bisa tersenyum. Maaf semalam udah bikin kamu gak nyaman. Padahal ibu sendiri yang ngundang kamu makan malam, tapi kamu malah keki dengan sikap ibu. Ibu Cika memulai obrolan yang sepertinya akan mengulas kembali percakapan mereka semalam. Velti masih membuat benteng kokoh pertahanan. Takut kalau itu adalah sebuah pembukaan sebelum acara pengusirannya. Gak apa-apa Bu, aku mengerti kok dengan perasaan ibu. Jawab Velti masih penuh kehati-hatian. Lanjut ke bab berikutnya. Apakah pertemuan siang ini menjadi pertemuan bahagia sesuai yang diharapkan Velti, atau malah menjadi pertemuan yang menyatakan dirinya lebih baik menjauhi altar sebelum lebih terlanjur sayang dan berharap?